Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tanad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 dasawarsa yang lalu, futurolog berkebangsaan Amerika bernama Alvin Toffler dalam buku berjudul The Third Wave halaman 11 menyebutkan bahawa era digital akan mewujudkan migrasi manusia secara besar-besaran menuju era cyberspace yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di segala lini. Setidaknya terdapat 215 juta jiwa pengguna internet aktif di negeri ini. Konteks pemanfaatan digital media bukan hanya sekedar interaksi dengan sesama. Digital media tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli semata, melainkan pelayanan kesihatan pun dijangkau dengan jari kita. Entertaining diakses secara cuma-cuma melalui layar kaca. Bahkan e-commerce diakses menghasilkan keuntungan berjuta-juta dan membuka lapangan kerja. Alhasil, digitalisasi media membawa angin segar terhadap kemajuan peradaban manusia. Alhamdulillah. Namun hadirin, ternyata kemajuan digitalisasi media secara langsung telah mengubah lifestyle manusia dari dunia nyata menuju model hidup asyik di dunia maya. Norma-norma sosial, moral dan spiritual tergusur dan tergeser secara nyata oleh arus platform digital yang semakin hari semakin krusial. Mulai dari hoax dan berita palsu yang menggiring opini untuk melakukan tindakan destruksi. Pemerasan dan perampokan berkedok pinjaman online semakin menjadi-jadi. Kasus cyber stalking yang menyerang mental bahkan setiap hari. Bahkan virus-virus perusak akidah Islami semakin menjamur tak terkendali sebagai pertanda lonceng kematian peradaban insani. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, menghadapi keadaan seperti ini, apakah kita akan mengisolasi diri dari digitalisasi media? Apakah kita akan mengalienasi diri dari digitalisasi media? Atau apakah kita akan mengimbangi dan memanfaatkan digitalisasi media untuk kepentingan tegaknya ajaran agama? Tentu bukankah kita sepakat dengan komitmen yang terakhir ini? Oleh karena itu, membumikan dakwah Al-Quran di era digitalisasi media adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ayat tersebut merupakan landasan metodis tentang apa, mengapa dan bagaimana menunaikan kewajiban dakwah Al-Quran. Kewajiban dakwah Al-Quran disyaratkan pada kalimat wal takun dengan bentuk fi'il mudhari yang dibubuhi lam amr sehingga berubah menjadi siqatul amr atau kalimat perintah. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amr lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan adanya kewajiban. Dengan demikian, melakukan dakwah berupa internalisasi, eksternalisasi, publikasi dan implementasi ajaran agama dalam dimensi akidah, syariah, ibadah, muamalah dan akhlak sebagai roh isi kandungan ajaran Al-Quran wajib hukumnya bagi kita, saya, saudara-saudara dan kita semua insan-insan beriman tanpa terkecuali. Sepakat hadirin? Kesimpulan ini diperkuat oleh penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain jilid 3 halaman 249 menjelaskan bahwa kata minkum bermakna tab'idiyah yang menyatakan arti sebagian sehingga hukum dakwah fardu kifayah. Penetapan hukum dakwah fardu kifayah ini berorientasikan pada peningkatan kualitas da'i karena dakwah yang dilakukan oleh para da'i yang profesional. Sedangkan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 22 menjelaskan bahwa min pada ayat tersebut adalah min bayaniyah sehingga berdakwah adalah kewajiban setiap individu muslim atau fardu ain. Penetapan hukum dakwah fardu ain ini berorientasikan pada peningkatan kuantitas da'i di tengah krisis jumlah da'i karena kondisi mad'u yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahyil munkar.
atau Allah akan menurunkan hukuman darinya. Kemudian jika kalian berdoa kepadanya, maka dia tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi halaman 193. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah relevansinya kewajiban dakwah Al-Quran di era digitalisasi media sekarang? Karena memang kondisi objektif mad'u dan objek dakwah menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia merilis data sebanyak 215 juta jiwa atau 78,19% penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif. Dr. Insinyur Bonifasius Wahyu Pujianto Magister Engineering, Direktur Pemberdayaan Informatika menyebutkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia mengakses internet selama 8 jam 36 menit setiap harinya atau 37,5% dari total kehidupan hariannya. Tujuan utama akses internet tersebut tiada lain adalah untuk mencari konten-konten kreatif yang dapat meningkatkan kebahagiaan hidupnya. Ini artinya dakwah Al-Quran kreatif harus hadir pada platform-platform digital dan tayangan maya sehingga mengusung konsep busyra atau menebar kebahagiaan. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya para dai dan ulama untuk aktif berdakwah di sosial media, meluruskan pemahaman umat lewat konten ceramahnya, menjawab persoalan masyarakat lewat tulisannya, memotivasi generasi milenial lewat quotes kreatifnya, sehingga kita umat Islam tercerahkan dan tidak salah jalan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah dakwah Al-Quran yang menekankan konsep busyra perspektif Al-Quran? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi jilid 4 halaman 22 menjelaskan bahwa ada 3 metode dakwah efektif yang disampaikan sesuai dengan tujuan penerimanya. Pertama, bil hikmah, menyampaikan kandungan-kandungan Al-Quran
sunnah, sirah nabawiyah serta ijtima para ulama secara langsung. Jikalau yang didakwahi adalah para cendekiawan dan intelektual. Yang kedua, wal mau'idatil hasanah, menyampaikan dengan komunikasi terbaik, menyentuh jiwa serta contoh yang mulia. Jikalau yang didakwahi adalah masyarakat awam. Dan yang ketiga, al-mujadalah, yaitu melakukan perdebatan dengan logika dan retorika lepas dari kekerasan, kebencian, cacian dan umpatan. Jikalau yang didakwahi adalah orang-orang yang berlainan agama. Hadirin, selain metode yang digunakan, dai sebagai komunikator dakwah di era digital ini harus berfungsi dan berperan menjadi 5M. Pertama, musaddid, pelurus informasi. Kedua, mujaddid, penegak reformasi. Ketiga, muaddib, promotor edukasi. Keempat, mujahid, pelopor inovasi. Dan yang kelima, mujahid, penegak integrasi. Lalu bagaimanakah dukungan pemerintah terhadap dakwah Al-Quran di era digital ini? Alhamdulillah, pemerintah kita sedang giat-giatnya membangun infrastruktur telekomunikasi agar akses internet sampai ke seluruh pelosok negeri. Pembangunan broadband ke seluruh pelosok Nusantara, palaparing yang mencakup dari Sabang hingga Papua. Bahkan base super station dibangun agar akses internet sampai ke seluruh penjuru desa. Selain itu, berbagai metode pelatihan Al-Quran pun digelarkan. Bahkan pembuatan aplikasi-aplikasi keagamaan tidak luput dari perhatian dan pengembangan. Oleh karena itu hadirin, upaya besar pemerintah terhadap digitalisasi dakwah, kemudian langkah dakwah melalui platform-platform digital sudah kita aplikasikan dan disampaikan oleh dai yang tepat dan metode yang akurat. Maka kami yakin dengan seyakin-yakinnya digitalisasi media menjadi aset paripurna bangsa sehingga meningkatkan spiritualitas masyarakatnya, dan Indonesia akan menjadi negara yang aman, tentram dan penuh kebahagiaan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya uraian tersebut dapat ditarik dua kesimpulan besar. Pertama, dakwah sebagai wasilah penyampaian kalam-kalam ilahiyah perlu hadir mendampingi masyarakat dan generasi muda agar terhindar dari dampak negatif berkembangnya digitalisasi media. Kedua, aspek madiah dakwah pada platform-platform digital seperti Instagram, Facebook, YouTube, bahkan sosial media lainnya perlu terintegrasi dengan aspek maknawiyah dakwah dalam bentuk kesabaran, keikhlasan, rahmat dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh dai, sehingga dakwah yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan tujuan penyampaiannya. Dengan upaya seperti ini, kami yakin dakwah akan selalu tegak utuh meskipun langit akan runtuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Bekasi, kota industri. Bangunan kokoh, berdiri nan tinggi. Mari tingkatkan dakwah Islami melalui kompetensi dai dan digitalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.